وعلى هذه النية بابتغاء مرضاة الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ جميع المشايخ وإلى حضرة الشيخ غزوان أحمد الصوي المالكي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masih surat Al-Baqarah ayat berapa? Oh ya, ada satu. Masih alif lam mim belum? Ya, bil barokah baca alif lam mim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kita kesempatan
berikan ringan langka, diberikan sehat jasmani guna bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Terlebih malam ini kita sudah berada di bulan Rajab, malam ke-10 ya ini. Tidak terasa Rajab, bulan yang berkah, sudah berada di malam yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya bagi kita semua, dan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, umur kita, rezeki kita, keluarga kita, sehingga kita menjadikan manusia yang baik, yang barokah dan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimahrwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, agak sedikit perubahan cuaca mungkin ya. Ini agak meler dikit. Biasanya terjadinya ini yang begini itu perubahan cuaca ya. Kalau saya ini biasanya ini perubahan isi dompet. Berubah. Perubahan isi dompet berubah. Tapi kemarin saya liatin Habib Muhammad juga gitu ya. Semua meler juga kelihatannya. Pas saya liatin labnya itu. Memang lagi musim ini. Tapi mudah-mudahan kita sehat semuanya. Nah, sehat walafiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin baru satu ayat ya. Baru sampai 2. Kalau nggak salah sampai hudan lil muttaqin, sampai situ ya. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya keyakinan yang bagus, punya keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga dipredikatkan sebagai orang yang muttaqin. Sebagaimana yang disebutkan kemarin, bahwa kita ini tidak akan mampu untuk membuat suatu ayat yang sama persis dengan Quran, itu nggak bakal bisa. Jangankan sedikit, hatta paling sedikit aja pun nggak bisa kita. Makanya Allah tantang kemarin itu. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakan ya Muhammad, jikalau andaikan manusia dan jin itu sama-sama berkumpul ala ayyatu bimisli hadzal Quran, untuk membuat seumpama Al-Quran, la ya'tu nabi mislih, tidak akan bisa, tidak akan. Ini enggak tanggung, bukan hanya kita saja, disuruhnya pun jin dengan kita kumpul bareng-bareng. Itu kumpul bareng-bareng lalu bikin Quran, karena bisa. Saking hebatnya Al-Quran. Nah, kemudian di dalamnya Allah sebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin itu yang mana sih? Kan biasa kalau kita ini disebutkan muttaqin itu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, kan begitu. Orang yang muttaqin itu orang yang melaksanakan perintahan-perintahan sekaligus menjauhi segala larangan. Itu biasanya orang yang muttaqin. Itu dalam kategori hukum syariat. Tapi kalau orang yang baru nikah, itu harusnya menjalankan hukum syariat dan mendekati larangan. Itu baru nikah. Itu biasanya begitu. Jadi intinya orang yang muttaqin itu orang yang selalu taat. Tapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khusus nih, yang termasuk golongan-golongan orang yang muttaqin itu ditafsir oleh Allah, diperinci. Walaupun memang banyak juga di samping di luar ini juga banyak gitu. Tapi ini dalam ayat ini diperinci oleh Allah satu persatu. Yang pertama, orang yang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini golongan pertama nih. Orang yang termasuk yang dapat hidayah dan menjadikan dirinya orang yang muttaqin, pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Disebutkan khusus nih, yu'minun bil ghaib gitu. Kenapa tidak yang lain dulu gitu? Karena li'annaha a'lal awsaf. Karena orang yang beriman dengan yang gaib itu paling tinggi sifatannya, orang yang muttaqin.
Kan yang goib-goib ini kan tidak kelihatan oleh kita. Surga, neraka, adanya bangkit dari kubur, adanya mizan, adanya timbangan, adanya sirat. Bahkan Allah pun juga goib. Kan begitu? Malaikat, alam jin juga goib. Sementara kita jadi orang yang beriman, sedikit pun tidak ada keraguan di dalam itu. Makanya pantas alladzina yu'minuna bil ghaib ini nomor wahid, dijadikan nomor pertama, karena memang di dalamnya ada persambungan yang luar biasa gitu. Bahkan yang ghaib itu kan bisa dibagi dua. Yang ghaib itu ada yang bisa ditunjukkan dengan dalil, ada yang tidak. Pertama, madalla alaihi dalilun aqliyun aw sam'iyun. Perkara yang gaib itu ada yang ditunjukkan dalil melalui dalil akal atau dalil sam'i, dalil pendengaran. Seperti mana dalil akli adanya itu? Seperti yang gaib adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat, adanya aras, adanya kursi, lauh mahfuz, kolam, termasuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya pun itu gaib. Tapi kegaibannya yang semua itu bisa ditunjukkan dengan dalil akal, bisa dimengerti gitu. Kenapa? Sebab di dalamnya ada sifat wujudnya Allah. Mana buktinya wujud? Wujudu hadhil makhluqati, adanya seluruh alam ini menunjukkan adanya Allah. Berarti kan bisa dimengerti. Kalau akal ini tidak nyampe dengan Tuhan, sementara dirinya ada yang mengadakan, berarti ini orang belum terbuka kemakrifatannya gitu. Karena kita tahu bahwa kita ini semuaan nggak ada yang keluar dari batu, nggak ada yang keluar dari pohon. Semuaan kita keluar ini dari nenek moyang kita, ibu bapak kita. Ada berantainya. Itu. Bahkan kita ini adalah muhdis yang baru. Ibu bapak kita melahirkan kita, lalu ibu bapak kita pun tidak ada, kita melahirkan lagi anak. Anak kita nanti melanjutkan hidup, kita pun kembali lagi. Terus saja berantai begitu. Sementara Allah tidak ada yang begitu. Makanya kan ditegaskan dalam qul huwallahu ahad itu, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah pun tidak diperanakan. Kenapa? Lantaran kalau Allah itu beranak, berarti pernah kumpul. Makanya Allah lam yalid, tidak beranak. Kenapa? Karena tidak pernah kumpul. Kalau Tuhan itu pernah kumpul, berarti itu bukan Tuhan. Itu. Atau walam yulad, atau diperanakan. Tidak bagi Allah, karena orang yang diperanakan butuh yang membarukan. Itu butuh yang membarukan. Datang ke dunia butuh yang ngurus, paling tidak butuh yang mutusin tali pusar. Kan gitu. Butuh bidan, butuh dokter. Gitu. Dingin badannya, butuh selimut. Siapa yang nyelimutin? Berarti kan itu mukhlis. Makanya iman kepada yang gaib ini lebih utama, diutamakan gitu. Makanya adanya Allah itu bisa terpikir dengan akal. Lalu yang kedua, ada yang perkara gaib itu malam yadullu alaihi dalilun, perkara yang tidak ditunjukkan dengan dalil. Gaib. Seperti misalkan kas-sa'ah. Sa'ah ini bisa jadi waktu ya, bisa jadi kiamat gitu. Taruhlah kita ini waktu. Waktu ini gaib kan, tidak bisa diprediksi dengan akal, tidak bisa diprediksi dengan pendengaran. Makanya tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa waktu itu begini. Ada nggak kita ini yang tahu habis ini
waktu kita bakal apain? Habis dari sini waktu kita bakal apaan? Gak bisa ada yang. Atau waktu turunnya hujan. Ini sebetulnya gaib kan? Tidak ada yang menunjukkan dalil pasti. Ada BMKG Pak Ustaz, itu BMKG pun perkiraan. Makanya nyebutinnya juga perkiraan cuaca. Enggak begini, kepastian cuaca gitu. Enggak begitu. Bahasanya perkiraan. Kalau perkiraan tuh bisa jatuh, bisa enggak. Bahkan kadang-kadang meleset. Kadang-kadang meleset. Hari ini menurut BMKG harusnya hujan. Tapi buktinya enggak gitu. Atau barangkali hari ini harusnya panas, tapi buktinya malah hujan. Makanya inilah yang menunjukkan perkara gaib, tapi tidak bisa ditunjukkan dengan dalil. Gitu. Banyak lagi lah, dibaca ke sini. Nah itu perkara yang gaib. Makanya perkara yang gaib ini didahulukan oleh Allah. Adapun persaksian, kalau persaksian itu misalkan menyaksikan, itu mazharulana hissan au aqlan. Itu perkara yang didohirkan bagi panca indera, itu saksi. Kalau saksi itu perkara-perkara yang didohirkan oleh panca indera, kelihatan gitu kan. Makanya kalau kita jadi saksi kan pasti ditanya, engkau melihatkah sendiri? Ya, saya melihat sendiri. Kira-kira jam berapa? Jam 2. Oh, jam 2. Ketika itu engkau lagi apain? Pasti dicecar tuh, karena ini saksi. Itu. Jadi itu perkara yang memang di luar nakal. Nah, perkara-perkara yang gaib ini ada yang termasuk misalkan minal ba'si, bangkit dari kubur. Itu juga gaib. Berarti secara tidak langsung di dalam ayat ini menunjukkan perkara yang gaib ini beriman dengan perkara yang gaib yang di dalamnya bisa saja penjelasan bagi orang yang mukmin secara khusus, yang menunjukkan wa ta'ridil halil munafik, yang ini menunjukkan berpalingnya tingkahnya orang munafik. Kalau orang mukmin itu beriman secara hal, secara ikhlas, murni, betul-betul hati dohiriyah dan batiniahnya sama. Akan tetapi keimanan orang yang munafik hanya dohirnya saja, tapi di batiniahnya tidak. Makanya Allah sebutkan itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang gaib itu, itulah orang yang muttaqin. Berarti kalau cuma dohirnya saja ada iman, tapi batiniahnya tidak, berarti sejatinya tidak iman. Gitu. Jadi masuk ke dalam. Orang yang berkeyakinan itu masuk ke dalam, bukan hanya di lisan saja. Orang yang mukmin disebutkan orang yang muttaqin itu imannya masuk ke dalam. Jadi timbul nanti iman dohir batin. Tapi kalau orang yang munafik imannya dohiriyah saja, batinnya tidak ada. Makanya tidak termasuk di sini. Yang kedua, ini menunjukkan pamadahullahi min yu'minu bi halil ghaibati. Ini menunjukkan akan pujian dari Allah. Allah muji orang yang mukmin, orang yang muttaqin, yang beriman kepada yang gaib, sebagaimana beriman dengan yang dohir. Ini bentuk pujian sebetulnya. Jadi orang yang muttaqin, yang beriman kepada yang gaib itu dipuji oleh Allah. Karena hebat nih, orang nggak kelihatan iman gitu. Makanya pantas Nabi menyebutkan bahwasanya aku rindu dengan golongan umat akhir zaman gitu. Orang itu dirinduin oleh Nabi. Bahkan para sahabat pada waktu itu, ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat engkau? Ya, kalian itu sahabatku. Akan tetapi aku akan merindukan umatku di akhir zaman, yang mana mereka ini tidak bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia iman dengan aku. Nabi saja senang. Kita barataan nih, kira barataan ini dirinduin oleh Rasulullah. Mudah-mudahan aja kita dirindukan oleh Rasulullah semuanya ya. Kata Rasulullah, aku rindu dengan umat akhir zaman. Mereka tidak bertemu dengan
dengan aku, tidak pernah duduk dengan aku dengan satu majelis itu, bahkan tidak ikut perang dengan aku, tapi dia iman kepadaku. Siapa mereka? Ini jamaah Babul Jannah. Gak bertemu kita nih, bahkan kadang-kadang ke makomnya aja belum, kita belum nyampe ke makomnya pun, tapi kita iman. Maka itulah bentuk daripada pujian. Begitu juga dengan Allah. Mereka yang tidak bertemu, belum sempat ketemu, belum malahan kita belum nyampe ke alam gaib, tapi kita sudah beriman. Maka inilah bentuk dari pujian Allah. Disebut oleh Allah orang yang muttaqin itu orang yang beriman kepada yang gaib, berarti muji Allah. Hebat itu orang. Terus yang ketiga, wa yahtamilu annal murada bil ghaib al qalbu. Yang ketiga, kemungkinan yang dimaksud dengan yang gaib itu adalah hati. Kenapa yang dimaksudkan hati? Karena di dalam hati itu samar. Orang beriman dalam hati itu kan sir, karena kelihatan. Gak kelihatan iman dalam itu. Sedangkan orang yang mukmin itu imannya dalam hati, dan orang yang munafik imannya di lisan. Maka orang yang beriman, imannya yang ada di dalam hati itu lebih utama ketimbang imannya di lisan. Itu satu tuh. Terus maju. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang kedua, ciri orang yang muttaqin itu adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Lihat bahasanya, bukan wa qomas shalah, tapi wa yuqimunas shalah. Kalau kalimat ini yuqimun, berarti yang termasuk di dalamnya itu bukan hanya berdirinya saja, bukan hanya cungket-cungket gitunya aja, akan tetapi ada hak dan kewajibannya pun, syarat dan rukun, bahkan adabnya pun dibawa. Itu yuqimus shalah disebutnya. Ada orang yang ngelakonin sholat tapi adabnya tidak ada, itu belum wa yuqim, belum wa yuqimunas shalah, itu baru sholat aja. Jadi orang yang disebutkan yuqimus shalah itu orang-orang yang ketika dia melaksanakan sholat itu ya'tuna biha bihuquqiha, mendatangkan sholat, melaksanakan sholat plus dengan hak-haknya sholat. Hak sholat kan ada dua, ada secara dohiriyah, ada secara batiniah. Kalau hak yang berdasarkan secara dohiriyah, berarti yang termasuk di dalamnya adalah syarat sahnya ibadah sholat itu, adabiyah sholatnya yang termasuk di dalamnya, bahkan rukunnya pun ada di dalamnya. Itu adalah haknya sholat secara dohir. Ada yang kedua, haknya sholat secara batiniah. Di dalamnya berarti termasuk ada kekhusyuan, ada yang didapat khudu'un, khusyu'un, ikhlasun. Khusyu'un, khusyuk, khudu'un, merendah, ikhlasun, bersih hati. Ini haknya sholat secara batiniah. Paling tidak, kalaupun misalkan secara batiniahnya kita susah, ya paling tidak dohirnya aja. Syaratnya pertama kan, syarat dalam sholat itu kan banyak. Pertama, bersih dari dua hadas, hadas besar, hadas kecil, itu syarat. Kemudian bersih dari najis, najis di badan, najis di pakaian, najis di tempat, itu kan syarat. Kemudian menutupi aurat, itu juga syarat. Itu bagian yang tidak kalah penting ketika kita sholat. Lalu kita tinggalkan semua itu, gak jadi nanti. Jadi semua itu menunjukkan bahwa kita ini wa yuqimus shalah. Tapi kalau misalkan baru cungket tapi tidak bagus dalam pelaksanaannya, najis dibawa, baju kotor dibawa, ini wa yuqimus ini. Atau mengetahui akan pangkat keperduan. Orang yang sholat itu mesti tahu ini sholat fardu kah apa sholat sunat. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Enggak bisa itu. Dan juga tidak boleh diperkenankan kita meyakinkan satu keperduan kepada sunnah, itu kan syarat.
ini kan cuman sunnah aja ini at-tahiyat akhir tuh, nggak apa-apa dah, nggak pakai juga. Nggak bisa begitu. Bahkan menjauhi perkara yang membatalkan sholat juga syarat. Tidak boleh lagi sholat kita ini main-main. Kalau anak-anak sih kita maklum. Ini kai-kai kadang-kadang masih ada tuh. Kai-kai Pak. Dulu itu waktu mondok saya masih di kota Bogor itu ada orang yang seneng candaan itu. Itu candaannya itu kadang-kadang kelewati batas. Melampaui batasnya itu hatta dalam sholat pun nggak lepas dari bercanda. Suatu ketika taraweh Pak, dia di sop paling kedua dari belakang itu. Nah sementara kawan-kawan yang di belakang ini kawan-kawannya yang sering dijaili sama dia. Begitu sudah taraweh dijaili lagi dia. Kan begitu sujud itu diangkatin sarungnya Pak. Diangkatin sarungnya. Begitu diangkatin sarungnya, ternyata si bapak yang tukang ini itu yang diangkatin sarungnya nggak pakai celana sama sekali. Coba. Cuman yang namanya orang lagi suka seneng bercanda gitu. Begitu sujud itu dibukain itu, dilamain aja sujudnya. Padahal orang sudah pada dudukan, dia mama aja sudah. Otomatis Pak, satu baris itu ketawa semuaan. Batal semuaan. Coba. Jangan sampai dah seperti ini. Jadi hal-hal ini kan disengaja ya kalau seperti itu. Jangankan itu, kalau misalkan ini tersingkap saja, kain kita tersingkap, wajib cepat-cepat kita tutupi seketika itu juga. Itu, atau misalkan ada sesuatu yang membatalkan ke kita itu, sarung misalkan, bagus sarungnya, cuman begitu pas di auratnya ini ada bekas bolongan rokok. Maaf, misalkan yang suka perokok, itu biasanya sarung aja sampai bolong-bolong gitu. Lalu dibawa sholat oleh kita. Maaf, ini syarat membatalkannya ibadah sholat, bakal bisa tertabrak tuh. Bisa jadi batal. Kenapa? Aurat kelihatan. Kan sedikit aja Pak Ustaz. Walaupun sedikit, kan aurat. Lain halnya kalau misalkan bolongnya di bawah. Karena itu kan bukan termasuk aurat. Tapi kalau laki-laki dari dengkul sampai udel kan auratnya. Atau perempuan misalkan, mentang-mentang di rumah nih, pakai BH aja deh, pakai apa tuh? Oh, mukena. Sedangkan mukenanya tembus pandang. Sekiranya kalau ada orang yang lewat bisa tembus kelihatan. Ini nggak boleh juga. Walaupun sifatnya itu di dalam rumah. Tetap saja harus tebal. Itu kan ada sekarang tuh tipis betul, bukan itu. Ya kalau mau pakai yang tipis itu ya pakai baju di dalamnya, gitu. Jangan mentang-mentang kita di rumah pakai mukena yang tipis, lalu kita ini Allahu Akbar, sholat itu. Itu sholat seolah-olah telanjang itu. Ini kan syarat. Kalau seandainya kita sholat macam begitu, bukan wa yuqimus sholah itu disebutnya. Karena syarat sahnya sholat tidak ada. Itu bagian syarat. Yang kedua, adabiyah. Adabnya pun sama, tidak kalah penting. Ibadah bagus, tapi adab tidak ada, nggak bisa. Adab-adaban itu yang mana? Ketika sholat ada wudu, itu adab. Madhab kiblat, adab. Tidak berbuat sesuatu di luar koridor daripada sholat, itu adab. Tidak terburu-buru, ya adab. Mengucapkan kalimat sholatnya pun penuh dengan kehusuan, itu adab. Itu. Atau apa baju yang kita pakai pun juga bersih, yang nggak mesti harus baru gitu, bersih. Cuman yang bersih itu biasanya baru. Adab. Jangan ini sudah 2 minggu itu aja terus pakaian. Orang sebelah sudah gini-gini nih, bau. Jangan begitu. Ini kita ini mau menghadap Tuhan, mau menghadap Allah, maka perlihatkanlah apa yang diberikan rezeki dari Allah kepada kita, perlihatkan kembali.
Bahkan pernah ada sahabat datang ke Rasulullah. Ini sahabat itu lusuh, bajunya kumel. Kata Rasulullah, engkau punya baju nggak di rumah? Punya ya Rasulullah. Kalau begitu pakailah untuk Allah yang terbaik. Jadi tampakkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kembalikan untuk menampakkan diri dengan Allah yang terbaik lagi. Jangan kita diberikan oleh Allah baju yang bagus-bagus, tapi giliran untuk Allah yang jelek-jelek. Ini kebalik ini. Kalau ke undangan, wah cakep sudah, pakai jas, sepatu, nyekrem sudah, begitu sudah mau sholat dibuka pakai kaos oblong. Yang penting kan sah Pak Ustaz. Iya, kalau hukum fikih menurut dohiriyahnya begitu, tapi adabmu di mana? Karena hak sholat itu di dalamnya ada adab. Gitu. Bukan tidak boleh. Kalau memang nggak ada lagi ya monggo, jangankan pakai kaos oblong. Nggak pakai kaos aja nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada, tutupin auratnya aja sudah sedikit. Pakai karung, selesai sudah. Kalau memang seperti itu kondisinya gitu. Tapi kan kita ini kondisinya lagi bagus, lagi happy, lagi nyaman, duit ada, sehat doh gitu. Tampakkan ke Allah yang bagus-bagus. Peci bagus, tampakkan peci yang bagus gitu. Ini peci ya Allah, sudah warnanya pun peci hitam, warnanya sudah berubah jadi oranye. Mana di sininya sudah kot gitu, masih aja dipakai. Ya Allah, kebangetan itu pakir. Apakah nggak punya duit? Punya. Kenapa? Lo liatin motornya aja baru. Kadang-kadang, tapi kenapa pakai peci seperti itu? Ada biahnya, tidak punya. Itu. Ya kalau sini bagus cakep-cakep, ini sudah bagus-bagus kalau ini. Gitu. Sayang ya yang punya peci begitu tuh nggak ngaji. Coba kalau ngaji, itu dikasih saja nih. Itu. Nah, kalau ada yang begitu-begitu tuh nih urusan ketua masjid nih. Kalau ada yang peci-peci begitu, nah ambil dari situ nih, ganti Pak, ganti. Boleh nggak saya pinta pecinya gitu? Nih, ganti. Gitu. Tapi kasih, jangan dipinta aja. Suruh beli Pak, beli nih, jangan. Gitu. Pak, boleh nggak saya pinta pecinya? Kalau boleh nih, saya tukarin. Kasih yang baru. Gitu. Biar dia cakep gitu di hadapan Tuhan. Jangan begitu kepada Allah. Ada biasanya tidak ada. Karena ini wa yuqimus shalah. Bagaimana dia itu mendirikan salat sementara adabnya tidak ada. Gitu. Itu adab ya. Ketika datang ke masjid, lakukan tahiyatul masjid. Adab ya tuh. Jangan datang ke masjid, orang sudah mau siap-siap mau salat, ini masih di luar. Tenang aja. Apalagi kalau Jumatan. Orang sudah mimbar sudah diisi khotib, masih aja di luar tuh. Mending kalau seandainya shopnya sudah penuh. Ini kadang-kadang shopnya masih ada, tapi diam aja di luar. Bahkan bukan hanya diam, merokok. Ya Allah ya Nabi, ada apa yang begitu Pak? Insya Allah kalau di Babul Jannah nggak ada. Soalnya saya kalau khotib di sini nggak kelihatan. Mungkin nggak kelihatan aja barangkali ya. Jadi di masjid lain itu seperti itu. Saya sudah di Mombir itu, dilihatin di situ Pak. Begini aja. Masih panjang lagi rokoknya itu. Ya Allah, berarti dia itu datang ke situ tuh sengaja aja tuh. Ini kan adabiah, maka benar adab itu lebih penting daripada ilmu. Ilmu memang bagus, tapi kalau adabnya tidak ada, nggak bagus. Gitu. Mending orang bodoh beradab ketimbang orang ilmu yang tidak beradab. Orang bodoh tapi beradab gitu masih bagus, ketimbang orang yang punya ilmu tapi tidak ada adab. Tuh. Kalau deket nih tak lemparin. Oh itu. Ini khotib itu kan sudah salah satu bentuk dari rukun ya. Orang yang mendengarkan khotib itu seolah 2 rakaat. Ini datang ke sini nggak dengerin, malah asik Bang. Begitu sudah komat baru nih buang, ikut salatnya doang. Ya Allah ya Nabi. Itu adab ya. Makanya adab itu memang susah adab itu. Perlu contoh. Adab itu perlu contoh. Bukan hanya teori saja gitu. Karena teori itu suka lupa. Tapi kalau dicontohin baru di situ sadar orang. Itu. Kemudian rukunnya juga sama.
Karena itu adabiyah menurut secara dohiriyah. Yuqimus sholah secara dohiriyah itu berarti 3 syarat, adab, rukun. Rukun sholat. Karena ini tidak boleh satupun tertinggal. Rukun sholat kan ada yang 17, ada yang 13, itu termasuk di dalamnya hanya tumaninah saja sebetulnya. Intinya sama saja. Cuman kalau yang 17 itu tumaniyah dihitung satu-satu. Seperti misalkan ruku, itu kan rukun sholat. Tumaninah di dalam ruku pun dihitung satu. Kita i'tidal itu rukun sholat. Tumaninah di dalam i'tidal itu adalah dihitung satu. Sujud 2 kali itu adalah rukun. Tumaninah di dalam sujud pun itu dihitung satu. Terus duduk di antara 2 sujud itu kan rukun. Tumaninah di dalam 2 sujud itu pun juga dihitung satu. Itu saja sebetulnya yang jadi perbedaan itu. Makanya yang 13 saya ini, ya sudah nggak apa-apa. Saya 17 nggak apa-apa. Gitu. Sama saja sebetulnya. Itu intinya itu juga. Cuman yang jelas rukun sholat inilah yang termasuk dari adabiyah. Hukuk itu disebutnya. Ada yang kedua secara batiniyah. Nah, ini lebih repot lagi. Adab sudah bagus nih, rukun sudah oke, syarat sudah iya. Tapi yang batiniyahnya pun juga harus ada. Ini baru nih yuqimus sholah. Bahkan Imamuna Al-Ghazali itu memasukkan salah satu khusyuk itu adalah rukun sholat. Coba Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu khusyuk itu termasuk rukun. Coba. Berarti kalau tidak khusyuk, buyar sudah. Imam Ghazali tapi ya. Kalau kita kan ngambilnya madzhab Syafi'iyah saja. Muqaranah bil urfi saja sudah alhamdulillah kita nih. Muqaranah itu kan ada 2. Ada muqaranah bil urfi, ada muqaranah bil hakiki. Muqaranah bil urfi itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Bibir mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati mengucapkan niat, itu muqaranah bil urfi. Tapi secara hakikiyahnya, wah susah kita nih. Kalau kita terus-terusan apa yang di lisan ini baca, lalu dibarengi dengan apa yang ada di dalam hatinya, sama dengan yang dibaca. Susah bener ini. Susah, Pak. Pangkat aulia Allah itu kadang-kadang sampai ke situ. Dikisahkan bahwa Imam Al-Ghazali itu mempunyai adik. Adiknya ini tidak kalah sebetulnya ulama juga, kasab juga gitu. Tapi Imam Ghazali lebih menonjol. Pada waktu itu Imam Al-Ghazali Isa sudah sedikit saja. Imam Al-Ghazali lagi menulis hukum kitab yang pas di dalamnya itu berbarengan hukum haid. Lalu setelah itu datanglah waktu sholat. Sholat tuh Imam Al-Ghazali jadi imamnya, adiknya jadi makmum. Begitu sudah di tengah-tengah, ini adiknya itu mumparokoh, pisah. Begitu sudah selesai ditanya, kenapa ding? Kok engkau itu pisah dengan aku? Apakah engkau tidak mau diimami oleh aku? Enggak, bukan tidak mau. Tapi aku ini ketika engkau itu tadi jadi imam, aku lihat di bajumu itu banyak darah. Banyak darah. Langsung Imam Ghazali terikat. Bahwa Imam Ghazali itu begitu sudah sholat, teringat hukum haid. Itu aja. Tergetas dalam pikirannya hukum haid. Sampai oleh adiknya kelihatan darah dalam bajunya. Coba. Berarti kalau seandainya bawa darah dalam baju berarti najis. Makanya adiknya muparokoh. Coba. Sampai gitu tuh wali Allah tuh. Padahal itu secara batin itu kelihatannya. Cuma di dalam hatinya saja teringat Imam Ghazali itu teringat hukum haid. Berarti konteksnya di luar sholat gitu kan. Keluar dari kehusuan coba. Kelihatan. Luar biasa. Kita ini bukan hukum haid lagi, bininya keinget-inget. Gitu. Nah, itulah perbedaan kita ya. Jadi yuqimus sholah itu kenapa dimasukkan sebagai orang yang ciri daripada orang yang muttaqin? Karena susah sebetulnya yuqimu tuh. Enggak gampang. Orang yuqimus sholah itu enggak gampang. Kalau sekedar cuman sholat toh, cungket, gampang. Tapi secara wa yuqimus sholah ternyata memerlukan 2. Dohiriyahnya harus bagus, batiniyahnya pun juga harus bagus. Makanya inilah sholat yang muttaqin gitu. Ya paling tidaklah kita belajar
memahami, mengetahui, paling tidak kalau sudah tahu ya belajar khusyuk gitu, belajar khusyuk. Jangan sampai kita ini sholat ini kok kayak apa ya? Sholat kita ini kayak jadi beban gitu. Padahal sholat kita ini kebutuhan. Sehingga dalam prakteknya sholat kita ini tidak mendampak dalam diri kita itu pribadi yang bagus. Maka letaknya di mana kesalahannya? Apakah sholatnya yang salah? Sebetulnya sholatnya benar-benar aja, cuman caranya yang salah. Makanya tidak heran kalau ada orang yang sholat tapi perilakunya kurang sopan. Ada orang yang sudah sholat tapi perilakunya kurang ajar gitu. Kenapa? Lantaran sholatnya cuman sholat-sholatan, tidak wayuqimus sholat. Wallahu alam bissawab. Ya, mohon maaf kehilafan dan kekurangan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru 2 kalimat. 2 kalimat aja habis waktu sudah. Itu. Kalau enggak begitu kan enggak jelas juga ya. Insyaallah kita ketemu lagi dan lanjutkan lagi dalam pembahasan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم رب انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا. توسلنا بتعلمين بتعلمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.